Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Dan kali ini pembahasan hari ini mungkin cukup rumit ya bagi orang yang nggak tahu, tapi kalau yang tahu sih enjoy aja dan kalian bangga banget atau kalian suka banget dengan pembahasan kali ini, karena pembahasan kali ini itu di luar nalar pikiran manusia. Nggak nyampe kalau nggak benar-benar tahu sih. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Sagittarius, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga banyak umur, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Dan kali ini guys, aku akan membahas sesuatu yang mungkin kalian suka, ataupun mungkin semua orang sudah bisa melakukannya, ataupun mungkin ada beberapa orang bahkan yang ahlinya dalam bidang ini, yaitu manipulasi. Banyak orang yang suka memanipulasi keadaan, banyak orang yang suka memanipulasi situasi, terus ekspresi ataupun ya materi juga bisa dimanipulasi ya. Jadi tergantung bagaimana kalian bisa menyikapi ataupun bagaimana kalian bisa melihat mana nih orang yang suka bermanipulasi ya. Dan jangan orang, bahkan diri kalian nih para Sagittarius ya, mungkin bisa banget untuk manipulasi. Karena apa? Sagittarius sifatnya petualang tuh. Terus Sagittarius tuh selalu survive semua hal dalam bidang terus kependudukan apa sosialisasi lah ini seperti itu ya. Terus lebih suka untuk melihat-lihat gimana sih sifat orang ini seperti ini. Terus tiba-tiba Sagittarius tuh lebih tertarik kepada orang-orang yang mungkin memiliki sifat yang unik gitu ya, yang nggak pernah dia temukan sebelumnya ya. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Sagittarius karena mungkin bisa dicontohkan oleh diri sendiri ketika dalam situasi yang nggak pernah dia inginkan. Para Sagittarius ini bisa menggunakan ini. Terus manipulasi juga, jangan pernah bertanya ataupun jangan pernah heran dengan Sagittarius ya. Ketika kamu belum tahu Sagittarius, ketika kamu belum kenal Sagittarius, apalagi belum tahu sedalam mana ilmu Sagittarius. Sebenarnya sih ini bukan ilmu terdalam ya, ini ilmu cetek banget untuk Sagittarius, karena mungkin sampai detik ini dari mulai dewasa, anak-anak, bahkan remaja pun udah bisa melakukannya. Manipulasi ya. Dalam manipulasi itu bisa dibilang ya kita harus menutupi keadaannya sebenarnya ya. Kita harus benar-benar bisa menutupi segala emosional untuk untuk bisa menghargai orang lainnya. Bahkan manipulasi itu sering digunakan berulang kali karena situasi tertentu, karena tanpa manipulasi mungkin ada beberapa orang yang akan emosi terus akan kecewa ataupun akan bisa jadi akan suka sama kamu ya. Jadi kita tuh yang bisa manipulasi itu sudah hal yang biasa banget ya. Tapi kalau yang nggak bisa manipulasi itu dibilang pembohong ya. Itu tergantung kalian sih dari sudut mana kalian mengambilnya ya. Karena seseorang menggunakan sifat ini, mungkin manipulasi ini ya, dia mungkin memiliki tujuan atau memiliki alasan tertentu. Karena ketika dia menggunakan ini, dia bisa menghargai seseorang, mungkin dia bisa membuat orang lain itu suka, mungkin terus dia bisa membuat orang lain itu percaya mungkin. Jadi hal itu yang sering dilakukan oleh Sagittarius ya. Terkadang ketika Sagittarius seorang introvert, apalagi yang nggak pernah bilang nggak pernah sosialisasi, bukan nggak pernah ya, lebih ke jarang ya, karena energi Sagittarius itu lebih ke pendiam, terus lebih ke dirinya sendiri lah, nggak bisa terlalu over ke ekstrovert seperti yang lainnya ya. Tapi Sagittarius juga, mungkin kalian yang nggak tahu ya, Sagittarius itu bisa memanipulasi semuanya. Bahkan sifat Sagittarius yang mungkin kalian hanya tahu dia pendiam dan kalian hanya tahu dia seorang yang nggak peduli dan lain sebagainya itu sifat asli ya. Tapi sifat manipulasinya mungkin sebaliknya, dia ekstrovert dan dia selalu menjadi badut dimanapun dia berada, dan terus dia yang selalu membuat ceria semua orang, bahkan dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Hal yang sepele seperti itu yang membuat Sagittarius tuh mungkin lebih nyaman, tapi nyamannya dalam dua situasi ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin Sagittarius butuhkan. Karena butuhkan itu ketika Sagittarius membutuhkan seseorang, maka Sagittarius tuh meskipun itu bukan dirinya, dia rela mengubah situasi, dia rela memanipulasi semuanya. Jadi dirinya yang nggak pernah tertawa, dirinya yang nggak pernah bisa dibilang negosiasi ya, itu ya bisa dia lakukan gitu loh, sepanjang dia ingin zona nyaman itu berada di sisinya ya. Terus kenapa sih, apa hubungannya zona nyaman dengan manipulasi? Banyak banget hubungannya.
Untuk Sagittarius itu pengaruh banget karena tanpa memanipulasi, Sagittarius tipikal orang yang mungkin nggak bisa bohong ya, nggak bisa bohong banget, nggak bisa, karena dia tuh selalu megang kepercayaan tuh erat banget, bahkan sampai eratnya, saking eratnya ini ya, dia tuh mau berbohong tuh kayak nggak mau gitu loh. Tapi kadang ada situasi yang mengharuskan Sagittarius ini berbohong mau nggak mau. Jadi ya gimana ya, daripada ada seorang yang sakit hati ataupun daripada ada yang seorang yang merasa nggak dihargai, ya lebih baik kita menutupi semua itu demi menghargai seseorang. Ya kadang itu terjadi loh ke diri Sagittarius ya. Ya mungkin kalian tahu lah bagaimana sih Sagittarius ketika dia sudah menjadi orang lain dan tidak menjadi dirinya sendiri, maka apa? Maka pikirannya itu akan numpuk, beban pikiran akan benar-benar bertambah dan capeknya ekstranya banget. Karena apa? Beda halnya Sagittarius yang overpower ketika dia menjadi dirinya sendiri, dan beda halnya ketika Sagittarius menjadi overpower ketika dia menjadi orang lain. Beda, tapi bedanya ini itu bisa menguras banget tenaganya. Sagittarius yang menjadi dirinya sendiri itu overpowernya nggak ada batasnya, bahkan dia tuh ya bisa dibilang orang yang pecicilan dan nggak pernah capek gitu loh. Tapi nggak pernah capek, saking nggak pernah capeknya mungkin dia nyaman dengan lingkungannya, nyaman dengan pertemanannya, nyaman dengan situasinya, nyaman dengan keadaannya, yang membuat si Sagittarius tuh selalu bersemangat dan selalu ceria. Bahkan keceriaan itu menjadi powernya kembali lagi ke dirinya sendiri. Beda halnya ketika dia memanipulasi keadaan dan Sagittarius berpura-pura menjadi orang lain, terus ceria di depan orang lain dan selalu membahagiakan orang lain tanpa dia mau. Itu benar-benar menguras tenaganya tuh wow banget. Bahkan ya gak bisa dibayangin deh kalau Sagittarius sudah capek, udah bener-bener apa ya, nggak peduli dan bener-bener butuh energi, Sagittarius tuh akan menghilang di sekitar kalian, dan tanpa kalian sadari Sagittarius tuh ya tiba-tiba ada di sana gitu lah, tiba-tiba mencari situasi yang mungkin Sagittarius butuhkan ya, yang kadang orang di sekitarnya itu gak paham bahwa ada masing-masing orang itu memiliki cara tersendiri untuk bisa kembali ke dirinya sendiri. Memanipulasi itu memang boleh, memang harus, nggak harus juga sih, memang harus dipelajari juga, karena di dunia ini, di zaman sekarang ini, memanipulasi itu hal yang lumrah gitu, tapi nggak boleh sebenarnya hal yang lumrah. Contohnya ya, ketika seorang perusahaan ini mencari mencari tenaga kerja, kenapa yang dicari fresh graduate itu yang baru lulus itu kenapa bisa diloloskan? Ya bisa aja mungkin dimanipulasi, dia dikasih bayaran murah, terus dia lebih banyak ke santainya, terus lebih banyak diperas tenaganya, bahkan dia tuh lebih ke disuruh-suruh. Ya itu mungkin bisa terjadi ya, tapi ya yang harus kita terima adalah ketika kita menjadi seseorang yang baru di tempat seseorang, ya mungkin kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kalau yang disuruh-suruh itu wajar banget menurut aku ya. Jadi untuk kalian yang lagi cari pekerjaan, mungkin kalau kalian tuh merasa nggak nyaman ketika hari pertama itu ya harus belajar banget deh. Ketika kalian itu benar-benar harus belajar cara manipulasi keadaannya. Tuh, terus manipulasi lagi masalah keuangan. Nah, Sagittarius sih nggak bisa manipulasi keuangan sih. Mungkin lebih ke boros sih ya. Itu yang bener-bener parah banget dari Sagittarius ya. Manipulasi itu banyak banget sih dari sudut manapun. Ketika kamu nggak tahu harus bagaimana, ya itu akan terjadi ya. Dan ya beberapa hal yang harus kalian ketahui ya itu akan ketahui. Makanya lebih parah nih guys. Yang lebih parah itu memanipulasi dalam keadaan sifat jahat ataupun sifat-sifat yang benar gak di luar otak manusia ya. Kadang orang tuh pinter banget memanipulasi keadaan di saat dia tuh mencari namanya, mencari meninggikan namanya. Bagaimana caranya dia mendekati seseorang yang mungkin lebih lama di tempat itu, dan dia menjatuhkan sahabatnya sendiri yang notabene mungkin sudah dekat awal ya daripada dirinya sendiri ya. Itu bisa terjadi di lingkungan kalian. Jadi bagi kalian ya, aku sarankan bagi kalian yang ingin terjun di dunia extrovert yang tadinya introvert ya, kalian benar-benar harus bisa memanipulasi. Itu hal yang gampang banget sih menurut aku, karena seorang introvert tuh adalah seseorang yang selalu survive, selalu belajar dari sudut pandang ya. Jadi bagaimanapun kalian tuh memiliki kelebihan yang mungkin extrovert tidak memilikinya. Tapi ya kalian harus belajar lagi, harus mempertajam lagi insting kalian juga sih, karena tanpa insting kalian itu akan kelabakan gitulah. Karena manipulasi itu tidak halnya kalian tuh menang dalam keadaan kalian tuh dihargai ataupun dalam keadaan kalian tuh diakui. Tidak, itu mungkin bisa menjadi jebakan juga untuk kalian
ketika orang lain itu memanipulasi juga kalian. Jadi ya harus berhati-hati lah kalau memain manipulasi ini. Tergantung niat kalian sih. Kalau niat kalian baik, ya situasinya akan membaik mungkin. Tapi sebaliknya juga, kalau niat kalian nggak baik, ya akan buruk juga nampaknya ya. Mungkin ya cukup sekian dulu ya video ataupun informasi yang aku sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian, semoga bisa terhibur tentunya yang pertama. Dan jangan terlalu dianggap serius ya, karena semua ini konten-kontenku hanyalah sudut pandangku Sagitarius, dan ya semoga bisa menghibur. Tentunya itu menghibur lebih penting daripada bermanfaat ya menurut aku. Ya aku hanya menghibur kalian sih, bukan untuk memanfaatkan kalian atau bermanfaat kalian, ya terserah kalian. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena kalian mungkin gak paham dengan video-video aku. Aku juga minta maaf karena aku bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku tidak pernah bisa melakukan apa yang melebihi batasku karena aku manusia biasa. Aku tidak bisa melebihi pemikiranku sendiri. Juga aku juga manusia biasa ya. Kalian jangan berharap lebih tentang apa yang ingin kalian dapatkan di video-video aku. Itulah hanya hal yang biasa. Oke, thank you. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.